tentu atas asas praduga tak bersalah ya. Tetapi kami tentu mendukung langkah Densus 88. Kementerian Agama akan terus berikhtiar semaksimal mungkin untuk memberikan pemahaman keagamaan yang wasatiyah, yang moderat, yang toleran, sehingga mudah-mudahan itu yang terakhir ya. Kita tahu ASN Kementerian Agama ini kan jumlahnya besar sekali, hampir 400.000. Nah, saya terus berdoa, bahkan terus berdoa semoga yang bersangkutan ini yang terakhir dan satu-satunya, tidak punya teman lagi yang seperti itu, dan mudah-mudahan juga tidak terbukti ya. Mudah-mudahan ya, kita berdoa, karena bagaimanapun juga tentu kami merasa turut sangat prihatin atas ditangkapnya salah seorang ASN kita. Tetapi jika itu memang terbukti betul seperti apa yang didugakan dan alasannya kenapa belum ditangkap, Kementerian Agama tentu mendukung proses itu, dan kami terus mengambil langkah-langkah teknis untuk memastikan ASN Kementerian Agama tidak lagi terlibat dalam kasus-kasus seperti yang dilakukan. Jadi sekali lagi asas praduga tak bersalah tetap kami harapkan untuk menjadi pedoman kita semua, aparat penegak hukum tentunya. Dan jika itu terbukti, sekali lagi kepada agama mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Densus 88. Hasil koordinasi dengan Kami sudah koordinasi, saya sudah langsung telepon, dan bahkan sudah ada laporan tertulis juga dari beliau. Ya memang tidak ada tanda-tanda mengarah ke situ. Dalam kehidupan kesehariannya anaknya sangat sederhana, diam, tidak pernah bertutur kata yang mencurigakan atau melakukan langkah-langkah yang mengarah pada hal-hal yang dituduhkan itu. Jadi sangat silent rupanya. Tapi tentu Densus punya alasan juga ya, pasti punya surveillance yang dilakukan sesuai dengan prosedurnya, karena langkahnya Densus ini pasti terukur, pasti sesuai dengan prosedur yang sudah mereka buat. Bahkan kita percaya, kita serahkan kepada lembaga ini, semoga itu yang terbaik untuk umat, untuk Indonesia. Mana kalau saya anjurkan Anda berhenti ya? Ini kan Tunggu dulu, artinya ada penyesalan nggak Anda jadi pejabat negara seperti ini? Iya, yang paling merasakan itu istri. Dulu kan saya komisaris di beberapa tempat ya. Ya, kemudian juga ada gaji di UIN, ada gaji di Istiqlal. Sekarang semuanya nggak boleh terima. Hah? Iya, gaji saya sebagai pegawai profesor, kan ada tunjangan profesornya, nggak boleh. Tidak boleh? Nggak boleh. Jadi tidak boleh terima apapun dari kampus. Pada saya kan guru besar nih. Emang gaji Anda di kementerian besar atau gimana nih? Anda rugi nih berarti bukan, ya? Kalau istri saya tuh, wah ini berkurang. kami hanya dapat sepertiganya dari sebelumnya kan. Astaga. Nah, bagaimana kalau saya anjurkan Anda berhenti ya? Nah, ini kan pengabdian kepada negara. Kita kan cinta negara ini, Mas. Saya selalu yakin ya bahwa niat saya ganda. Pertama, saya ingin memperbaiki negara saya. Yang kedua, lillahi ta'ala. Jadi saya dapat pahala dari Tuhan karena ada niat luhur untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Dan yang kedua, saya warga negara yang baik ya kan. Masa diminta untuk mengabdikan negara nggak mau? Jadi beban pekerjaan bertambah, Ya. penghasilan berkurang. Jam tidur saya tuh ini baru 1 bulan lebih sedikit. Jam kerja 3 bulan 3 kilogram turun. Banyak yang geram dan bertanya-tanya, kemana ini Menteri Agama? Tidur apa makan gaji buta sih? Masa setelah 2 kejadian anarkis, pengerusakan dan pembubaran paksa rumah tempat doa ibadah orang Kristen di Sukabumi dan di Padang, masih nggak nongol juga, masih nggak kerja juga? Kemana ini Menteri Agama? Kalah jauh nih sama Kang Deddy Mulyadi yang seketika langsung menangani kasus pengerusakan dan pembubaran paksa rumah tempat doa di Sukabumi. Gak malu sama Mas Gibran
Padang yang setelah berapa hari langsung merapat ke kota Padang. Bangun, bangun, bangun Pak Menteri, bangun. Kalau nggak bangun mundur aja lah, mundur. Kalau nggak ganti dah, ganti. Pancasila, kami yang minoritas juga diakui di dalamnya. Sepakat. Kami Kristen, kami Katolik juga diakui sebagai pemeluk agama sah di negeri ini. Sepakat. Untuk itu kawan-kawan tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Saya sampaikan pada Bapak Kepolisian dan juga security, jangan lihat kami hari ini sebagai musuh. Sepakat. Karena apa? Dari strategi dan juga cara berdiri bapak-bapak sekalian, kemudian mengisyaratkan bahwa kalian ingin menghadang aksi kami hari ini. Kami katakan, kami tidak akan gentar, kami tidak akan takut. Betul? Kami hari ini hadir sebagai mahasiswa, sebagai agen kontrol sosial. Kami menyoroti beberapa persoalan. Yang pertama, tidak solutif atau tidak bisa menjadi seorang yang solutor terhadap respon daripada Menteri Agama itu sendiri. Copot Menteri Agama! Copot Menteri Agama merupakan salah satu tuntutan kami. Kami mendorong agar kemudian Bapak Presiden Republik Indonesia untuk kemudian mengevaluasi Kementerian Agama dan juga mencopot Menteri Agama. Sepakat? Copot Menteri Agama! Copot Menteri Agama! Copot Menteri Agama! Dan juga di sini kami juga menyoroti tentang SKP 2 Menteri. Ibu Jen, tolong Ibu. Anda bersuara. Tugas Anda apa sebagai Dirjen Bimas Kristen, Pak? Ibu. Hanya ketika kami mau beribadah, berdoa saja tidak bolehkah? Sebegitu menakutkah kekristenan itu? Sebegitu menakutkah Tuhan Yesus itu? Sebegitu menakutkah doa itu? Sedih saya mengalami sendiri di mana rasa keadilan itu. Hapus saja SKP 2 Menteri itu, tidak ada gunanya, betul. FKUP juga apa fungsinya, betul. Tidak ada, mereka hanya sebagai pemecah belah kesatuan NKRI, betul. Kami mohon kepada Bapak Menteri, Pak, kalau Bapak tidak sanggup menjalankan tugas sebagai Menteri Agama, mohon turun Pak, mengundurkan diri. Dirjen Bimas Kristen juga Ibu, kalau Anda tidak sanggup menjalankan tugas Anda. Pak Menak, izin Pak soal apa Arca Manik Pak. Kemarin ada penolakan di gereja di Arca Manik. Apa itu? Umat Katolik Pak. Ada penolakan saat ibadah Rabu-Abu. Mungkin ada tanggapan Pak? Nanti kami pelajari dulu deh. Oke, iya. Kasih ya Pak. Ibadah Rabu-Abu. Mungkin ada tanggapan Pak? Nanti kami pelajari dulu deh. Oke, iya. Kasih ya Pak. Mohon maaf, bagi saya katakan Menteri Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar adalah menteri yang intoleran, menteri yang rasis, dan menteri yang tidak adil. Kenapa? Karena Anda menolak menempatkan wakil-wakil agama-agama di kementerian Anda, khususnya di struktur kementerian, di staf khusus maupun staf menteri. Bahkan di pejabat struktural eselon 1 saya tidak dapati orang Kristen. Itu sebabnya saya anggap Anda rasis, Anda intoleran, dan tidak adil. Kalau Anda tidak rubah setelah ini Pak Menteri, saya minta supaya Pak Prabowo menggantikan Anda. Saya minta Menteri Agama diganti. Diganti dengan Menteri Agama, walaupun dari Islam tidak masalah, kami terima asal yang berjiwa toleran, yang tidak rasis, dan yang berkeadilan. Tapi kalau Pak Menteri Agama sekarang Pak Profesor Dr. Nasaruddin Umar mau menerima usulan saya, reformasi Pak, birokrasi di Kementerian Agama RI, reformasi Pak, belum terlambat. Dan itu Anda berarti mengakomodir pendapat rakyat seperti saya ini Pak. Jadi saya minta tolong Pak Menteri Agama, copot staf khusus, staf ahli lain, lalu ganti dengan orang-orang yang mewakili agama-agama yang non-Islam. Tempatkan mereka sebagai staf khusus, staf ahli. Kalau Anda bilang tidak bisa dicopot lagi, tambah Pak, tambah. Minta sama Presiden hak prerogatif untuk menambah supaya ada rasa kebersamaan, rasa keadilan umat agama lain. Itu saja saya punya permintaan Pak. Jadi hanya begini saja yang saya ingin sampaikan supaya Anda tahu Pak,
saya protes keras. Saya sebagai pemuka agama, saya orang yang cinta Indonesia, saya ingin mengabdi untuk Indonesia, saya ingin supaya ada kehidupan yang adil dan benar di Indonesia, hak-hak asasi manusia, agama-agama orang-orang lain yang beragama non-Islam juga diberikan. Ini pelanggaran HAM juga, boleh masuk kategori pelanggaran HAM, ketetapan kebijakan Menteri Agama ini. Karena apa, tidak memberikan hak untuk agama-agama lain duduk mengabdi di struktur Kementerian Agama Republik Indonesia, yang bahkan yang tidak masuk struktural, di staf ahli saja, di staf khusus aja, Anda tidak menempatkan satu pun orang dari agama non-Islam. Semuanya Islam, sangat rasis, sangat intoleran, sangat tidak berkeadilan, dan ini pelanggaran HAM. Sampai di sini untuk sekedar masukan. Kiranya Pak Menteri dengan kerendahan hati menerima usulan rakyat kecil ini. Dan semua saudara-saudaraku Islam, saya mencintai Anda, saya mengasihi Anda. Semua agama, saya menghormati, toleran kepada Anda semua. Saya ingin kita bersama, bersatu, membangun negeri kita tercinta, Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kiranya melalui video ini kita mendapatkan banyak hikmat dan juga edukasi teman-teman. Terlebih-lebih kita mendapat nasihat dan peringatan bahwa bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Kenapa teman-teman? Karena tindakan-tindakan intoleransi yang semakin marak di negeri kita, yang dimana ada kelompok-kelompok tertentu teman-teman yang merampas hak sesama warga Indonesia, yang merampas hak kaum minoritas, khususnya orang Kristen ya, umat Kristen, yang dimana begitu sulit mereka untuk mendapatkan hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Nah, teman-teman, yang saya dapatkan di beberapa waktu yang lalu ada informasi atau ada berita di mana ada anggota Kemenak atau anggota ASN Kemenak di Aceh terduga teroris teman-temannya, dan kemudian itu sudah ditangkap oleh Densus 88. Nah teman-teman, sangat mengerikan sekali ya kalau dari anggota Kemenak itu ada terpapar virus-virus teroris, dan inilah yang akan merusak teman-teman ya, yang merusak bangsa kita, mereka-mereka yang terpapar demikian. Nah teman-teman, kita juga melihat ya bagaimana tanggapan atau respon dari Menteri Agama sendiri terkait tindakan intoleran yang sudah begitu maraknya di Indonesia, bahkan sudah di demo pun oleh kaum minoritas, sudah mereka menyampaikan aspirasi mereka, dan itu tidak digubris ya, seolah-olah ada pembiaran teman-teman ya. Tapi kita berdoalah supaya benar-benar apa yang disuarakan oleh kaum minoritas itu, bahwa Menteri Agama memang harus dicopot ya. Kenapa teman-teman? Karena semenjak dia menjabat teman-teman, di zaman dialah begitu banyak, begitu marak tindakan-tindakan yang anarkis teman-teman ya, sampai mereka menyerang secara brutal rumah ibadah, rumah doa seperti yang ada di Cidahu dan juga di Padang Sarai. Nah teman-teman, dan kita melihat bagaimana respon atau tindakan tegas dari Kemenak sendiri itu sama sekali tidak ada. Justru ketika itu diwawancarai Menteri Agama, malah apa yang terjadi, justru dia curhat teman-teman ya. Curhat, bukannya menindak tegas, bukannya dia menganjurkan supaya itu diproses secara hukum, ditindak dengan tegas pelaku-pelaku tindakan intoleran itu. Tidak, justru dia curhat. Apalagi dipertanyakan tentang tindakan intoleran pada saat Kamis atau Rabu Abu ya, yang dimana itu acara saudara kita umat Katolik. Tetapi apa jawaban Kemenak? Ya kami pelajari lagi. Nah teman-teman, sebenarnya bukan saatnya mempelajari lagi, tetapi harus kamu bertindak tegas akan tindakan-tindakan mereka yang begitu brutal, yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka itu sebenarnya pelanggar-pelanggar hukum. Lalu kenapa harus dipelajari lagi? Kalau mau belajar ya janganlah menjabat dulu, kamu harus belajar dulu, barulah menjabat setelah belajar. Nah teman-teman, itu yang perlu kita sesalkan ya. Kenapa Menteri Agama ini seolah-olah tidak bertindak tegas dalam tindakan-tindakan kelompok-kelompok tertentu, supaya benar-benar itu jangan terjadi lagi.
tetapi pada faktanya teman-teman masih terjadi lagi. Dan percayalah bahwa akan terjadi lagi. Kita akan terus memberikan informasi kepada teman-teman semua terkait tindakan-tindakan intoleran yang akan terjadi ke depannya teman-teman. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.